Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan materi tentang pemberontakan PRRI yang beranggota Melia Faiza Pratiwi nomor urut 21, Mona Febrilia nomor urut 22, Muhammad Bintang Ramadan nomor urut 23, Nida Fauzia Hasna nomor urut 24. Di sini dijelaskan tentang latar belakang. Pasca kemerdekaan, kondisi pemerintahan belum stabil. Kesejahteraan dan pembangunan di awal kemerdekaan masih sangat sulit. Kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya memicu sentimen bahwa daerah dianaktirikan. Sentimen ini kemudian melahirkan upaya-upaya revolusi di daerah. Pada Agustus dan September 1956, beberapa tokoh dari Sumatera Tengah dan pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu dilanjutkan dengan reuni 612 perwira aktif dan pensiunan Divisi Banteng pada tanggal 25 November 1956 di Padang. Divisi 9 Banteng adalah Komando Militer Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950 dengan wilayah Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Dalam reuni itu muncul aspirasi otonomi untuk memajukan daerah. Disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Teorium I yang berkedudukan di Padang. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan daerah dari Gubernur Ruslan Muljo Harjo. Dalinya gubernur yang ditunjuk, pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Letkol Ahmad Hussein mengklaim pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI sejak 15 Februari 1958. Selanjutnya, PPRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara, Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentuk RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan divisi Banteng hingga hanya menyisakan satu brigade saja. Kemudian brigade tersebut diperkecil menjadi Resimen Infanteri 4 TTIBB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit divisi 9 Banteng merasa kecewa karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Tujuan PRRI. Tujuan dari pemberontakan PRRI yaitu guna mendorong pemerintah agar memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Karena ketika itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti 1. Dewan Banteng atau Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, 2. Dewan Gajah atau Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolin, 3. Dewan Garuda atau Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian, 4. Dewan Mangunis atau Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Venjes Sumual. Selanjutnya yaitu para anggota yang menjadi pelopor gerakan PRRI yakni Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Safrudin Prawina Negara, Mr. Asad DT Mudo, Maludin Simbolin, Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Muhammad Safei, JF Warau, Saladin Sarumpait, Muhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, Dahlan Jambek. Pada 10 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein selaku Ketua Dewan Banteng mengeluarkan tuntutan yang isinya menuntut Kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno, mendesak pejabat Presiden Mr. Sartono supaya bisa membuat kabinet baru yang disebut Sakin Kabinet Nasional.
mendesak kabinet baru itu diberi mandat sepenuhnya buat bekerja sampai pemilihan umum yang akan datang, mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Kalau tuntutan itu di atas gak dipenuhi dalam waktu 5 kali 24 jam, maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri. Dampak pemerintahan Republik Indonesia atau PRRI merupakan salah satu gerakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. 1. Jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 mengalami luka-luka, 8.072 orang menjadi tawanan. 2. Keadaan perekonomian terganggu, muncul inflasi dan deflasi. 3. Timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terdiri atas wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu dengan yang lain. 4. Timbulnya perpecahan hubungan bersaudara. 5. Kurangnya bahan makanan.